Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Junaida dengan NIM 0502032140. Di sini saya akan menganalisis beberapa kasus mengenai jarimah yang ada di hadis hukum pidana Islam. Yang pertama yaitu mengenai kasus hirubah atau perampokan. Hirubah ini berbeda dengan pencurian. Jika pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka hirubah atau perampokan dilakukan secara terang-terangan. Untuk kasus yang pertama yaitu mengenai kasus supir dan kernet truk jadi korban perampokan di Kelapa Gading. Kasus ini terjadi di Jakarta Utara, tepatnya pada tanggal 19 Desember tahun 2022. Kasus ini viral di media sosial, yaitu kejadiannya bermula dari dua orang perampok atau pelaku yang menggunakan kaos berwarna merah serta biru mendekati mobil pada sisi sebelah pintu dan memaksa masuk melalui sebuah kaca truk. Selanjutnya pelaku mengancam korban yang kemudian pelaku berhasil mengambil handphone korban. Mengenai analisis dari segi hukum pidana Islam, pelaku ini sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana jarimah hirubah. Yang pertama yaitu pelaku mengambil harta secara terang-terangan, yang kedua dilakukan di jalan umum, dan yang ketiga yaitu korban mendapat ancaman kekerasan. Untuk sanksi hukumannya, pelaku dikenai hukuman yaitu berupa potong kaki dan tangan bersilang. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku yang mengambil harta korban tanpa melakukan pembunuhan. Untuk hadis dari hukuman jarimah hirubah ini yaitu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum an takhruju ila iblis sadaqah fatashrabu min albaniha wa abwaliha fafa'alu fasuhu summa malau ala al-ra'a faqataluhum wartadu 'anil islam wasaku dauda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faba'atha fi atharihim fa'tiyahim faqata'a aydiyahum warjuluhum wasamala a'yunahum watazakahu fil harati hatta matu. Artinya dari Anas bin Malik bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Rainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah bersabda kepada mereka, jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air saninya. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu mereka mendatangi orang-orang yang mengembala lalu membantai para pengembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring atau merampok beberapa ekor unta milik Rasulullah. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar, dan setelah tertangkap mereka didatangkan kepada Rasulullah. Lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya mereka. Untuk contoh kasusnya yaitu kasus mahasiswa IPB modus penipuan penjualan toko online. Kasus ini bermula, singkat cerita, pelaku meminta mahasiswa membeli barang di toko online pelaku. Apabila mahasiswa tidak mempunyai uang, maka pelaku meminta mahasiswa untuk meminjam secara online. Uang hasil pinjaman masuk ke pelaku, tetapi barang tidak diserahkan ke pembeli. Dalam analisis hukumnya, dalam sudut pandang fikih jinayah, penipuan digolongkan ke dalam jarimah takzir, di mana syarak belum mengatur dasar hukumnya. Dengan demikian, tindak pidana taksir sendiri itu tidak tergolong ke dalam jarimah hudud dan juga diat.
Dan jarimah takzir ini mempunyai beberapa bentuk hukuman. Ya, pertama ada hukuman mati, ada jilid, penjara, dan lain-lain. Sanksi takzir diserahkan kepada hakim dalam menentukan hukumannya. Untuk hukuman dari tindak pidana umumnya, yaitu pelaku dikenai pasal 378 KUHP, yaitu merupakan hukuman yang berupa penjara. Yang pasal 378 KUHP sendiri itu berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau perangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama yaitu 4 tahun. Hadisnya berbunyi, Hadatsana Ahmad ibnu Isa, Hadatsana Ibnu Wahhabin akhbarina wa Amru al-Bukrani ibni Asja qala baina nahnu inda Sulaiman ibni Yasiri idja'ahu Abdurrahman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yajladu ahadu fawqa asyrati aswatin ila fi hadda min hududillah. Dari Amru dari Bukair bin Al-Ash, dia berkata, ketika kami berada di Sulaiman bin Yasir, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan hadis kepadanya. Kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata, telah menceritakan kepada kau Abdurrahman bin Jabir, lelahan dari Abdurrah bin As-Sori, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, seorang tidak boleh didera lebih dari 10 kali, yang bukan hukuman yang telah jatuh ditetapkan oleh Allah. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.